Halo guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya, Bale Review. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi tentang 5 HP flagship turun harga yang masih bagus untuk beberapa tahun ke depan. Untuk sebagian orang, mungkin ada yang membeli smartphone hanya digunakan dalam jangka pendek. Ada smartphone baru langsung ganti. Tapi ada juga beberapa orang yang membeli smartphone untuk jangka panjang. Bisa untuk 1-2 tahun ke depan atau bahkan lebih. Ini yang begini biasanya orang tua ya, hehehe. Tapi sebelum ke pembahasan, untuk kawan-kawan yang belum subscribe, bisa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Di urutan kelima ada Pocophone F1. Siapa sih yang gak kenal smartphone ini? Salah satu smartphone spek dewa dengan harga yang benar-benar di bawah pasaran dan berhasil menyita perhatian banyak orang. Untuk kawan-kawan pecinta game, smartphone ini bisa jadi bidikan yang sangat tepat. Di bagian display, menggunakan layar seluas 6,18 inch, resolusinya 1080p dan berasio 19:9. Untuk jenis layarnya, masih menggunakan IPS dengan kerapatan layar 403 ppi. Di bagian performanya, memakai Snapdragon 845, fabrikasinya sudah 10 nanometer. GPU-nya Adreno 630 yang dipadukan dengan RAM sebesar 6GB dan storage 64GB. Untuk versi Android-nya menggunakan Oreo dan bisa di-up ke Pie 9.0. Lalu di bagian kameranya, smartphone ini memakai dua kamera belakang beresolusi 12MP f1.9 dan 5MP sebagai depth sensor. Di bagian depannya menggunakan satu kamera dengan resolusi 20MP f2.0. Untuk ketahanannya tertanam baterai 4000 mAh, sudah fast charging juga yang memiliki kekuatan daya hingga 18 watt, plus terdapat liquid cooling system. Sekarang harganya berada di rentan harga 3.900.000 sampai 4.300.000 rupiah. Di urutan keempat ada Asus Zenfone 5G. Smartphone yang mempunyai spek gahar dari Asus ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan daily driver untuk beberapa tahun ke depan. Dilihat dari spesifikasinya, Zenfone 5G dijamin masih sangat layak untuk dimiliki. Di bagian layarnya pun sudah menggunakan Pony dengan bentang layar seluas 6,2 inch, resolusinya 1080p dan aspek rasionya 19:9. Ya, walaupun jenis layarnya masih pakai IPS, tapi layarnya jernih dan tajam dengan kerapatan layar 402 ppi. Di bagian dapur pacunya pun sudah sangat mumpuni untuk beberapa tahun ke depan, menggunakan Snapdragon 845 dengan GPU Adreno 630 yang dipadukan dengan RAM sebesar 6GB dan storage 128GB. Untuk versi Android-nya menggunakan Oreo dan bisa di-up ke Pie 9.0. Lalu di bagian kameranya terdapat dua kamera belakang beresolusi 12MP f1.8 dan 8MP f2.0. Untuk perekamannya bisa sampai 4K di 30fps. Di bagian depannya terdapat satu kamera beresolusi 8MP f2.0. Untuk perekamannya hanya bisa sampai Full HD saja. Di bagian ketahanannya tertanam baterai 3300 mAh dan sudah fast charging dengan kekuatan daya hingga 18 watt. Untuk harganya di online maupun offline sama kayaknya ya bre, dibanderol dengan harga Rp4.999.000. Di
urutan ketiga ada Xiaomi Mi 8. Kalau kawan-kawan pecinta barang resmi dan anti sama barang distributor, bisa skip aja bagian pembahasan smartphone yang satu ini. Tapi kalau kepo sama smartphone ini, ya sok aja disimak ya, hehe. Bagian displaynya, Xiaomi Mi 8 menggunakan layar seluas 6,21 inch, resolusinya 1080p, dan rasionya 19,5:9. Untuk jenis layarnya sudah menggunakan Super AMOLED dengan kerapatan layar 402 ppi dan sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 5. Untuk performanya, memakai Snapdragon 845 dengan GPU Adreno 630, dipadukan dengan RAM sebesar 6GB dan storage 128GB. Versi Androidnya sendiri menggunakan Oreo dan bisa di-up ke Pie 9.0. Nah, di bagian fotografi, Mi 8 mengandalkan dua kamera belakang yang masing-masing beresolusi 12MP f1.8 dan 12MP f2.4 sebagai lensa tele. Untuk perekamannya, mampu merekam hingga 4K sampai 60fps. Lalu di bagian depan, terdapat satu kamera beresolusi 20MP f2.0. Di ketahanannya, menggunakan baterai sebesar 3400 mAh. Portnya juga sudah menggunakan USB Type-C dan juga sudah fast charging dengan kekuatan daya hingga 18 watt. Untuk harganya sekarang dibanderol dengan harga Rp4.700.000 sampai Rp5.100.000. Di urutan kedua ada Samsung Galaxy S8 Plus. Kalau ngomongin HP flagship mah pasti nggak jauh-jauh dari HP Samsung ya. Secara Samsung sudah sejak lama memiliki seri flagship yang sangat baik. Pokoknya makin kesini makin barbar aja di speknya, hehe. Keunggulan flagship Samsung yang jarang dimiliki oleh kompetitor lain yaitu memiliki sertifikasi IP68 yang artinya tahan akan air dan debu. Bukan hanya itu saja, di bagian display pun smartphone ini terbilang paling baik dari yang lain, yang memiliki luas layar 6,2 inch, resolusinya 1440 x 2960 pixel yang memiliki rasio 18,5:9. Resolusi layar sudah besar, ditambah memakai jenis layar Super AMOLED tuh bikin nagih kalau diajak nonton film lama-lama. Apalagi kerapatan layarnya juga sudah 529 ppi, ajib bener deh. Di bagian performa pun terbilang bertenaga, menggunakan Exynos 8895 yang fabrikasinya sudah 10 nanometer, lalu dibantu dengan GPU Mali G71 MP20 yang dipadukan dengan RAM sebesar 4GB dan storage 64GB. Untuk versi Androidnya menggunakan Nugget dan bisa di-up ke Oreo 8.0. Lalu di bagian jepret-jepretnya, Samsung S8 Plus hanya mengandalkan satu kamera saja yang beresolusi 12MP f1.7 yang mampu merekam hingga 4K di 30fps. Dan di bagian depannya hanya terdapat satu kamera beresolusi 8MP f1.7. Lanjut ke bagian ketahanannya yang menggunakan baterai berkapasitas 3500 mAh yang sudah fast charging dengan kekuatan daya hingga 15 watt. Dan harganya Samsung S8 Plus dibanderol dengan harga Rp7.500.000 sampai Rp7.600.000. Dan di urutan pertama ada Samsung Galaxy Note 8. Kalau kawan-kawan merasa kurang dengan spesifikasi Samsung S8 Plus, bisa lirik Samsung Note 8. Dengan harga yang tidak berbeda jauh, kawan-kawan akan mendapatkan beberapa perbedaan yang lumayan. Mulai dari bagian display, Note 8 menggunakan layar lebih besar yang memiliki luas layar 6,3 inch, resolusinya 1440 x 2960 pixel dan berasio 18,5:9. Jenis layarnya juga sudah menggunakan Super AMOLED dengan kerapatan layar 521 ppi dan sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 5. Di bagian dapur pacunya menggunakan Exynos 8895 dengan GPU Mali G71 MP20 yang dipadukan dengan RAM sebesar 6GB dan storage 64GB. Untuk versi Androidnya menggunakan Nugget yang bisa di-up ke Pie 9.0. Lalu untuk kameranya, kini Samsung membekali Note 8 dengan dua kamera belakang yang beresolusi 12MP f1.7 dan 12MP f2.4 yang berfungsi sebagai lensa tele.
Untuk perekamannya mampu merekam hingga 4K di 30 fps. Dan di bagian depan hanya terdapat satu kamera beresolusi 8 megapiksel f1.7. Di bagian ketahanannya tertanam baterai berkapasitas 3300 mAh fast charging dengan kekuatan daya hingga 15 watt. Untuk harganya, Samsung Note 8 dibanderol dengan harga 8 juta sampai 8.200.000 rupiah. Nah, itu dia beberapa smartphone mantan flagship yang masih layak dipakai hingga beberapa tahun ke depan. Coba dong untuk kawan-kawan yang memiliki pendapat atau saran, smartphone apalagi yang cocok dijadikan daily driver untuk beberapa tahun ke depan, bisa komen aja di bawah ya. Kita saling sharing aja biar makin banyak pilihan. Oke, kayaknya selesai sudah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan jika ada salah-salah kata atau spesifikasi dan informasi yang saya sebutkan, mohon dibenarkan di kolom komentar ya bre. Dan bila kawan-kawan suka dengan video ini, silahkan like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa loncengnya diaktifkan ya bre. Oke, saya pamit undur diri, salam sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.